Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini saya akan membahas kisah seorang pemuda yang diuji oleh Umar bin Khattab untuk dilantik sebagai pemimpin. Berikut adalah kisahnya. Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Pasca pertemuan antara Ahnaf dan Amirul Mukminin, dengan pikiran yang tajam dan pandangan yang jauh, Umar bin Khattab radhiyallahu an tahu bahwa Ahnaf memiliki sifat-sifat yang membuatnya layak untuk memimpin. Namun Sayyidina Umar ingin memastikan kebenaran Ahnaf. Ketika Sayyidina Umar mengizinkan rombongan Ahnaf kembali ke Basrah dan bergabung dengan pasukan-pasukan jihad, ia mempertahankan Ahnaf untuk tetap tinggal di Madinah selama setahun penuh, masa yang cukup untuk dijadikan ujian sekaligus belajar. Ahnaf bergaul dengan para tokoh sahabat di Masjid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menyaksikan mereka, menghafalkan ilmu dari mereka, membekali diri dengan ilmu mereka. Setelah itu bersiap-siap untuk menjadi seorang pemimpin. Ahnaf tidak pernah absen dari majelis Umar radhiyallahu an, sehingga ia mendapatkan banyak pelajaran dan ilmu, hingga ia menjadi salah satu murid madrasah Umar yang paling mulia di bidang hukum, menjatuhkan keputusan politik, tata negara, dan keadilan. Pada suatu ketika, Ahnaf ditanya, "Apa yang membuatmu dikaruniai kesetiaan dan hikmah?" Ahnaf menjawab, "Karena kata-kata yang pernah aku dengar dari Sayyidina Umar bin Khattab. Ia berkata, siapa bercanda, ia pasti dipandang hina. Siapa yang memperbanyak sesuatu, ia dikenal dengannya. Siapa banyak bicara, banyak kelirunya. Siapa yang banyak kelirunya, sedikit rasa malunya. Siapa yang sedikit rasa malunya, sedikit sifat wara'anya. Dan siapa yang sedikit sifat wara'anya, mati hatinya." Saat Sayyidina Umar radhiyallahu an melihat adanya niat baik pada Ahnaf, sisi lahir tidak berbeda dengan sisi batinnya. Sudah kenyang ilmu dan sudah kuat, ia berkata kepada Ahnaf, "Wahai Ahnaf bin Qais, aku telah mengujimu. Aku tidak melihat apapun darimu selain yang baik, dan aku melihat sisi lahirmu baik. Aku harap sisi batinmu sama seperti sisi lahirmu." Setelah itu Umar mengirimnya untuk memerangi Persia. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, seperti halnya Ahnaf menonjol di bidang ilmu, keutamaan, adab, agama, dan akhlak, ia juga menonjol di medan perang dan jihad. Pada saat itu, Komando Front Timur dipimpin oleh Abu Musa al-Ash'ari, Abdullah bin Qais. Kemudian Umar mengirimkan surat kepadanya, "Jadikanlah Ahnaf bin Qais sebagai orang dekatmu. Mintalah saran pendapatnya dan dengarkanlah kata-katanya." Ahnaf menempati posisi tinggi di hati Abu Musa al-Ash'ari dan memimpin pasukan ke timur jauh dan memperlihatkan pengorbanan baik di sejumlah medan perang. Setiap kali mengarungi peperangan, Allah Azza wa Jalla pasti menakdirkan kemenangan atas musuh yang ia hadapi. Salah satu peperangan Ahnaf paling menonjol adalah penaklukan kota Tustar, kota permata tiara Kisra, dan menawan Hormuzan. Hormuzan adalah salah satu panglima perang Persia yang paling getol menumpahkan darah, pengkhianat, dan licik dalam peperangan. Ketika kota Tustar dikepung dengan ketat, Hormuzan melongok dari atas menara dan berkata di hadapan pasukan muslimin, "Aku punya 100 anak panah. Demi Allah, kalian tidak akan dapat mendekatiku selama masih ada satupun anak panah di tanganku." Kemudian Hormuzan menawarkan kepada mereka bahwa ia bersedia menyerah dan menerima keputusan Khalifah Umar terkait dirinya. Pasukan muslimin menerima tawaran Hormuzan, lalu mereka membawanya ke Madinah sebagai tawanan. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, utusan yang datang ke Madinah dipimpin Anas bin Malik, Mughirah bin Syu'bah, dan Ahnaf bin Qais. Ketika utusan tiba di Madinah, mereka tidak bertemu Umar di masjid ataupun di istana khilafah. Mereka justru menemui Umar di luar masjid. Ia tengah tidur siang dengan berbantal baju yang ia kenakan.
Begadang pada malam hari untuk menjalankan qiyamul lail dan mengurus rakyat telah membuatnya lelah. Saat membuka mata, Umar melihat Hormuzan dalam pakaian yang begitu indah dan mengenakan hiasan. Umar berpaling darinya dan memohon perlindungan kepada Allah seraya berkata, "Aku berlindung kepada Allah dari neraka, dan aku memohon pertolongan kepadanya dalam menjalani segala urusan dunia. Segala puji bagi Allah yang telah merendahkan dia ini dan para pengikutnya untuk Islam. Wahai kaum muslimin, berpegang teguhlah kepada agama ini, ikutilah petunjuk Nabi kalian, dan jangan sampai dunia memperdaya kalian, karena dia itu tukang tipu." Utusan menyampaikan kabar gembira kemenangan yang nyata kepada Sayyidina Umar. Juru bicara utusan yang datang adalah Ahnaf bin Qais. Ia berkata, "Wahai Amirul Mukminin, Hormuzan meminta untuk menjadi tawanan dan bersedia menerima keputusanmu. Maka silakan engkau berbicara kepadanya jika berkenan." Umar bin Khattab berkata, "Aku tidak ingin berbicara dengannya sebelum kalian melepaskan fenomena-fenomena kesombongan dan keangkuhan yang dia kenakan." Mereka menjalankan perintah Umar. Lalu Umar mulai bertanya, berdebat, membuatnya diam tidak bisa menjawab, dan mencelanya atas pengkhianatan yang berkali-kali ia lakukan. Setelah itu, Hormuzan minta minum. Kemudian Umar memerintahkan agar ia diberi segelas air minum. Hormuzan mengambil gelas dengan tangan gemetar. Kemudian Umar bertanya kepadanya, "Mengapa ia ketakutan?" Hormuzan berkata, "Aku takut engkau membunuhku sebelum aku minum." Kemudian Umar memberinya jaminan aman sampai ia minum. Namun Hormuzan membuang gelas itu dengan enggan minum. Umar menanyakan hal itu kepadanya. Lalu ia berkata, "Aku tidak butuh air. Yang aku inginkan adalah jaminan aman untuk diriku." Sayyidina Umar radhiyallahu an marah. Lalu Anas bin Malik dan Ahnaf bin Qais menenangkannya. Kemudian keduanya memberikan kesaksian kepada Hormuzan bahwa ia aman. Lalu Umar berkata kepada Hormuzan, "Sungguh engkau telah memperdayaiku, dan aku tidak diperdayai kecuali engkau menjadi muslim." Akhirnya Hormuzan masuk Islam. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, hari demi hari berlalu, tahun demi tahun berganti. Ahnaf bin Qais mengarungi medan perang demi medan perang, menaklukkan negeri-negeri di perbatasan Persia dan di dalamnya sebagai pemenang dan pergerakan yang cepat dan berani, hingga akhirnya berhasil menaklukkan kota Marwa ar-Raud. Ikut serta dalam pasukannya dua tokoh tabi'in, Hasan al-Basri dan Muhammad bin Sirin. Ahnaf juga berhasil menaklukkan kota Samarkand di Bukhara dan Khurasan. Ia membunuh penduduknya dengan jumlah yang tidak dapat dihitung. Namun Ahnaf harus kehilangan salah satu matanya. Ia memiliki saksi kebenaran dan tanda yang menulis wajahnya, sehingga ia semakin memancarkan cahaya iman dan jihad di jalan Allah. Ia terus menerobos masuk hingga sampai ke kota Balkh, salah satu kota terbesar, paling penting, paling leluasa dan gemilang, yang selanjutnya dikenal sebagai Qubbatul Islam. Penduduk kota Balkh mengajukan perjanjian damai dengan kesediaan membayar 400.000 dinar kepadanya setiap tahun. Setelah menjadi pemimpin kaum muslimin di dalam peperangan, akhirnya Ahnaf bin Qais wafat pada tahun 73 Hijriah di Kufah. Jenazahnya disalatkan Amir Irak saat itu, Mus'ab bin Zubair, dan ia ikut menghadiri jenazahnya. Semoga Allah meridai Ahnaf bin Qais at-Tamimi dan memperbesar pahalanya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.